Ngelaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiallahu liman hamidah. Tepangaken saya wong zolim. Karena kebanyakan orang lebih banyak mengaku dizolimi, biar saya yang mengaku orang yang zolimnya deh. Ini yang dizolimi, ntar dia yang jadi presiden beneran. Siapa yang sering masuk TV pasti jadi presiden. Tiap hari kan Syekh Dalang kita tuh masuk TV terus. Kalau kita ngomong sebentar tentang jamus atau jimat Kalimosodo, bagi saya masih terlalu berat. Tapi untuk sedulur-sedulur dari Pati, insya Allah udah memang levelnya. Tapi mungkin untuk bagian dari Ngelaras, saya ingin mengajak sedulur-sedulur semua sama-sama mengingat bahwa apa yang berlangsung, apa yang kita bicarakan sebelumnya tentang Anas yang Anis, Anis yang tidak bisa Anas, dan seterusnya. Sementara kita hanya punya Anus. Anis mata karepe. Anis mata orang Anis. Itu istiqoknya sama ya, Bib ya. Anis, Anus, Anas, Anes, sama saja. Saya tidak tahu kenapa misalkan orang yang tadinya sangat deso, sangat kampungan, begitu ke Jakarta masuk di ranah politik atau di wilayah politik kemudian jadi sugih magrong-magrong yang kemudian disebut tidak sederhana. Yaitu mungkin persoalan kita sederhana. Orang kaya berpenampilan kaya ya wajar, orang kaya, tapi memilih untuk sederhana saya kira itu sebuah kebijaksanaan. Kita mungkin sepakat kalau yang beragama Islam bahwa segala aktivitas apapun, amal apapun ketika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim konon menjadi sia-sia. Kalau ada jimat Kalimosodo yang terinspirasi dari kalimat syahadah, ternyata orang Jawa begitu asik membaca Bismillah juga dalam perspektif Jawa. Artinya epistemic community-nya orang Jawa atau bagaimana cara orang Jawa membaca sesuatu, bahkan teks Arab sekalipun dengan gaya Jawanya terhadap teks Arab sekalipun bisa dirasakan dengan kejawaannya. Ini kan menarik, seperti ngaji ngalah atau ngaji ngallah. Orang yang ternyata orang yang mau mengalah itu bukan orang yang kalah, tapi justru lebur ngallah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Habib Anis. Kalah itu jadi seperti Allah. Ya. Kalah. Kalah gitu ya. Tapi bukan Yusuf kalah ya. Itu Yusuf kalah. Kalah ya. Misalnya Bismillah saja, saya nggak bisa melanjutkan Rahmanir-Rahimnya, nanti terlalu panjang malah menyita waktunya Mbah Dalang yang saya cintai. Orang Jawa meskipun secara artikulatif, secara harfiah, cangkeme ngomong Bismillah, tapi sebenarnya kesadarannya Bismillah. Secara literal kan Bismillah, tapi orang Jawa bisa membacanya dengan Bismillah. Kesadaran Bismillah itu artinya adalah orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan-pemilahan, semacam ikhtiar kalau dalam bahasa agama. Dan yang menarik, penggunaan ikhtiar itu, kalau Pati kan gudangnya santri, jadi ikhtiar itu kan akarnya dari khair. Jadi ikhtiar itu adalah mencari yang terbaik. Tadi tidak mungkin kalau ikhtiar itu dengan nyolong, ikhtiar itu dengan korupsi, karena akarnya sendiri adalah khair. Ikhtiarnya kemana? Ya nyolong mas. Nah, itu sudah bukan ikhtiar. Orang lagi nyongkel gembok mau nyolong itu ngapain mas? Ikhtiar, bukan. Karena ikhtiar akarnya adalah melakukan
kebaikan. Dan ikhtiar itu menempuh yang terbaik, itu milah. Jadi ketika kita ngomong bismillah, kesadarannya adalah dalam batinnya sudah bismillah. Karena siapapun yang bisa melakukan pemilahan-pemilahan, bismillah pasti kemudian akan bisa milih. Dia akan mampu menentukan sikapnya. Kita memang harus berani bersikap untuk memilih. Habib Anies misalkan berani sikapnya memilih untuk menyelenggarakan pengajian kebudayaan. Sujiwo Tejo dengan pilihannya sedemikian rupa, dengan ragam konsekuensinya. Atau ada orang yang masuk dalam kancah politik menjadi kiai yang lekoran di dalam musola atau di pesantren, itu pilihan. Dan masing-masing pilihan adalah konsekuensinya masing-masing. Masa ingin jadi kiai tapi kayaknya seperti kayak pengusaha real estate, ya nggak nyambung saya kira. Kalau pengen kaya raya yang sedemikian rupa, yang jadi pengusaha habis-habisan. Artinya setiap pilihan melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Iku bisa milih di dalam bismillah. Meskipun kita bisa milih, bisa melakukan upaya eksekusi pemilihan, yang berikutnya adalah bisa molah malih. Dalam ungkapan bismillah itu kita bisa melakukan adaptasi, kata orang Jawa bilang manjing sajroning kahanan. Dia bisa melakukan, dia begitu fleksibel, dia begitu lentur. Kalau sedulur-sedulur menyaksikan bagaimana Sujiwo Tejo ketika tampil dengan para artis diundang untuk acara gosip, dia berpenampilan sedemikian rupa dalam gaya dan ekspresinya. Ketika diundang dalam seminar yang sangat formal, dia bisa membuat makalah dengan catatan kaki dan footnote yang rapi. Ketika diundang dalam acara jagongan seperti ini, ya beginilah orangnya. Ini salah satu karakter bismillah yang bisa molah malih. Dan saya yakin bisa molah malih adalah refleksi dari karakter atau pribadi kita. Kalau kita naik ke angkot, kita adalah penghuni atau pengguna jasa angkot. Tiba-tiba kita turun adalah pengguna trotoar. Ketika masuk ke dalam rumah tetangga, kita adalah tamu. Ketika kita menjadi tuan rumah, ada tamu, kita menjadi orang yang menghormati tamunya. Kita setiap saat sebenarnya tanpa sadar melakukan molah malih. Kita mangli rupa, dan itu selama kesadarannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kita menjadi sebuah peran dalam panggung keaktoran, kita itu menjadi starring atau as-nya itu macam-macam, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai relasi kerja, sebagai pemimpin bangsa, sebagai itu kan molah malih. Dan itu begitu cepat berlangsung seperti tarikan nafas yang kita hisap dan kemudian kita keluarkan melewati sebuah sirkulus yang sangat besar. Jantung, paru-paru dan sebagainya tertransmisikan dengan baik. Itu bisa molah malih dengan begitu cepatnya. Dan yang terakhir, setelah kita bisa milah, bisa milih, bisa molah malih, kesadaran puncak dari bismillah adalah bisa mulih. Kesadaran kembali, kesadaran untuk tetap kembali. Artinya, meskipun saat ini saya mau naik beca, saya akan naik motor, jadi tukang ojek, jadi tukang sapu, jadi guru, jadi siapapun. Ketika kita mau melakukan, sebenarnya sudah sejak awal kita sudah punya kesadaran innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bisa mulih. Bisa mulih adalah kesadaran sangkan paraning dumadi. Karena urusan kembali kepada Allah itu bukan nanti, tapi saiki ning kene kaya ngene. Seperti inilah kita kembali dan saat ini. Toh kita tidak pernah tahu kapan kita akan dijemput. Bahkan semua media tidak pernah tahu bagaimana Jeffrey tiba-tiba Uje tiba-tiba dijemput. Siapapun di antara kita tidak pernah tahu bagaimana konteks kembali. Maka sejak saya akan melangkah, menjadi pejabatkah, menjadi siapakah, menjadi itukah, inikah, ketika ngomong bismillah, ya wis ning kono iku sudah punya kesadaran aku akan kembali, bisa mulih. Kira-kira seandainya hantaran atau lambaran bismillahirrahmanirrahim berlanjut pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira itu saja, biar ngelarasnya saya nggak terlalu panjang. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi. I love you full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.